Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu perancangan dan analisa algoritma. Perkenalkan, nama saya Aulia Danur Fadila dari Teknik Informatika STIMIK Himsa Jepara Cabang Semarang. Lanjut saja ke materinya. Materi yang akan saya bawakan yaitu materinya ada 4, yaitu 1. Teori algoritma, 2. Kompleksitas algoritma, 3. Kompleksitas waktu asimtotik, 4. Strategi algoritma dengan brute force. Teori algoritma. Tahapan algoritma proses pemrograman, di sini analisis ya, ada masalah, model, terus algoritmanya, program eksekusi dan hasilnya, yaitu eksekusi data-data analisisnya. Lanjut, penulisan algoritma dan pseudokode, yaitu contoh algoritma pseudokode untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini ada panjangnya 6, lebarnya 2, maka bentuk pseudokodenya adalah seperti berikut ini. Program menghitung luas persegi panjang, deklarasi, var panjang, lebar, luas, integer, deskripsi panjang 6, lebar 2, luas, panjang kali lebar, bright, luas. Lanjut, yaitu jenis algoritma ada 3, sequence, branching, dan loop. Kompleksitas algoritma yaitu materi yang kedua. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang mangkus adalah yang meminimumkan kebutuhan ruang dan waktu. Suatu algoritma juga bergantung pada ukuran masukan atau N, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Contoh operasi khas di dalam algoritma yaitu 1. Algoritma pencarian di dalam lari, yaitu operasi khas perbandingan lari. Yang kedua, algoritma pengurutan, yaitu operasi khas perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Yang ketiga, algoritma penjumlahan dua buah matriks, yaitu operasi khas penjumlahan. Yang keempat, ada algoritma perkalian dua buah matriks, yaitu operasi khas perkalian dan penjumlahan. Next. Materi yang ketiga yaitu kompleksitas waktu asimtotik. Cara membaca big O. O dalam kurung 1 artinya algoritma konstan. Yang kedua, O dalam kurung N artinya algoritma linier. Yang kedua, O dalam kurung N pangkat 2 artinya algoritma kuadratik. Yang ketiga yang keempat ada O dalam kurung N pangkat 3 artinya algoritma kubik. Yang kelima ada O log N, contohnya pada full branch binary search tree. Yang keenam ada O n pangkat M artinya algoritma eksponensial. Selanjutnya ada notasi big O bisa berisi kombinasi dari contoh di atas. Dan yang terakhir, penyederhanaan big O dilakukan pada komponen yang less important. Next ya, kompleksitas waktu asimtotik terdapat 3 macam, yaitu keadaan terbaik best case dilambangkan dengan notasi O dibaca theta. Yang kedua ada keadaan rata-rata average case. Yang ketiga ada keadaan terburuk worst case. Lanjut, materi yang terakhir yaitu materi yang keempat, strategi algoritma. Jenis strategi algoritma yaitu strategi solusi langsung. Di sini ada algoritma brute force. Di sini saya akan menjelaskan sedikit brute force ya. Brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang, straightforward, untuk memecahkan suatu masalah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi
Definisi konsep yang dilibatkan. Prinsip algoritma brute force untuk menyelesaikan persoalan integer knapsack ialah mengenumerasikan semua himpunan bagian dari solusi. Yang kedua, mengevaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah pertama. Yang ketiga, pilih himpunan bagian yang mempunyai total keuntungan terbesar. Yang strategi solusi langsung yang kedua yaitu algoritma greedy, yaitu greedy berarti rakus atau tamak. Algoritma greedy merupakan algoritma sederhana dan lempang yang paling populer untuk pemecahan persoalan optimasi maksimum atau minimum. Prinsip greedy adalah take what you can get now yang digunakan dalam konteks positif. Ada 3 pendekatan dari algoritma greedy, yaitu 1. Greedy by profit. Pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Dan yang kedua, greedy by weight. Pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai berat paling ringan. Dan strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Dan ketiga yaitu greedy by density. Pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai densitas P or V terbesar. Strategi ini mempunyai memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek keuntungan per unit terbesar. Nah, lanjut di sini strategi berbasis pencarian pada ruang status. Yang pertama ada teknis DFS, Depth First Search. Yang kedua teknik BFS, Breadth First Search. Yang ketiga algoritma backtracking. Yang keempat algoritma branch and bound. Dan selanjutnya materi yang ketiga strategi solusi atas bawah, algoritma divide and conquer. Divide and conquer yaitu sudah lama diperkenalkan dari sumber pengendalian proses paralel ya, karena masalah-masalah yang terjadi dapat diatasi secara independen. Implementasi aplikasi dengan struktur dasar dari algoritma divide and conquer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar dan dibagi atau dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan menggunakan sebuah solusi untuk menyelesaikan problem awal. Prinsip dasar dari pemrograman strategi divide and conquer. Lalu ini strategi solusi bawah atas dynamic programming. Program dinamis atau dynamic programming, metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah, step atau tahapan, stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dan ini yang terakhir strategi shortest paths, ada 2, algoritma Dijkstra dan algoritma Voigt-Warshall. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata dan penyampaiannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.